Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Ayus bersama saya Aprilia Putri. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Dengan demikian, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dilanjutkan ke tahap pembuktian. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa membacakan putusan salah terdakwa Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Rabu pagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan yang diajukan Ferdi Sambo. Menurut Hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Hakim pun memerintahkan jaksa melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan salah terdakwa Putri Chandrawati. Sama seperti putusan kepada suaminya, Hakim juga menolak eksepsi istri Ferdi Sambo itu. Kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan menerima putusan hakim dan akan fokus menghadapi pembuktian atau tahap pemeriksaan saksi dari JPU. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu memang menurut majelis hakim sudah sesuai dengan KUHAP yang diatur oleh KUHAP. Jadi kami tim penasihat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Selanjutnya, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU akan digelar pada Selasa 1 November 2022. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim meminta JPU untuk menghadirkan keluarga Brigadir Joshua sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain menolak eksepsi Ferdi Sambo dan istrinya, Majelis Hakim juga menolak nota keberatan Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Sidang lanjutan keduanya akan digelar pada Rabu 2 November mendatang. Majelis Hakim menolak nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Penolakan nota keberatan terhadap keduanya menyusul penolakan yang juga dilakukan terhadap eksepsi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebelumnya. Selain itu, dalam keputusannya, Hakim juga menangguhkan biaya perkara 4 terdakwa hingga putusan akhir. Majelis Hakim juga memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menghadirkan 12 orang saksi untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu 2 November 2022 untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dia ditolak semua dan dilanjutkan hari Rabu untuk sidang pembuktian ya saksi. Makanya kami sebagai kuasa hukum yang mempersiapkan aja apa dokumen persidangan yang akan kita tanyakan nanti pada saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi saksi ini akan ada 12 orang ya dari keluarga korban akan dihadirkan seperti saksi yang kemarin. Seperti itu. Tapi Pak Sambo gimana? Ya itu kan kewenangan hakim yang harus kita hormati lah. Karena ini proses memang hukum acaranya seperti itu. Pak Sambo kan sama Bu Pece nanti akan digabung untuk Pak. Iya. Pak KM? KM akan digabung sama Ricky. Ketua Majelis Hakim mengatakan saksi yang nanti akan dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Ke-12 orang saksi yang akan dihadirkan nanti berasal dari pihak Brigadir Joshua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar rangkaian sidang perkara tewasnya Brigadir Joshua. Hari ini terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita langsung saja bergabung dengan rekan Wilson Purba. Selamat pagi Wilson. Pukul berapa sidang digelar hari ini dan bisa Anda jelaskan detail rangkaian sidang hari ini?
Ya, April, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk agenda pemeriksaan saksi dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada 10 saksi yang nanti akan diperiksa, diantaranya adalah petugas keamanan dari perumahan di kawasan Duren 3, lalu ada pemilik usaha CCTV, dan dari buruh harian lepas, ketua RT, PLH, Divpropam, dan juga anggota kepolisian yang dinilai terlibat dalam penghilangan barang bukti. Dan nanti agenda hari ini menarik untuk disimak karena memang ini adalah salah satu sidang obstruction of justice mengenai detail-detail apa saja barang bukti yang dihilangkan dan juga seperti apa kronologinya akan kita dengarkan di sini mengenai dan melalui pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dan juga nanti hakim mungkin yang akan bertanya langsung. Namun untuk sistem dari apakah nanti langsung 2 saksi atau 3 saksi yang langsung diperiksa atau ditanyai di dalam sidang ini, kami masih belum mengetahui mekanismenya, karena jika melihat pada saat sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Eliezer, di mana ada 1 saksi yang pertama kali dihadirkan terlebih dahulu, lalu ada 2 saksi dan kemudian langsung sisanya ada 9 saksi yang diperiksa. Apakah metode itu juga akan dilakukan pada sidang kali ini? Kami masih menanti informasinya dari hakim nanti saat memulai persidangan, April. Nah, peran dari 2 anggota polisi yang diperiksa sebagai terdakwa hari ini cukup menarik karena keduanya ini merupakan bawahan dari Verdi Sambo dan keduanya juga didakwa menghilangkan CCTV saat peristiwa penembakan Yosua Huta Barat terjadi beberapa waktu lalu, di mana Brigjen Hendra Kurniawan ini dinilai memerintahkan beberapa anggota bawahannya untuk menghilangkan CCTV dan juga mencopot CCTV yang dilakukan oleh anak buahnya, yaitu Irfan, di mana Irfan juga meminta anak buah lainnya tidak hanya untuk memeriksa atau mencopot CCTV dari dalam rumah kediaman Verdi Sambo, namun juga CCTV yang ada di kawasan Duren 3, April. Baik, Wilson, apakah ada informasi dari pihak pengadilan apakah sidang hari ini digelar tanpa audio atau mengenakan audio? Untuk sidang dengan audio atau tanpa audio, kami masih menanti juga konfirmasinya, April, apakah treatment yang sama juga dilakukan dari sidang terdakwa Eliezer, saksi Eliezer, apakah juga akan dilakukan sekarang? Kami masih menanti karena memang beberapa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga hakim karena keterangan saksi ini dinilai cukup akan memberikan titik terang seperti itu kepada kasus ini dan dinilai juga akan mempengaruhi dari kesaksian saksi lainnya ataupun terdakwa untuk ada kekhawatiran seperti itu, di mana terdakwa ini juga bisa mendengar dan juga atau mungkin bisa mengarahkan ada hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan oleh hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga mungkin saja nanti audio dari sidang yang digelar hari ini akan ditiadakan atau tidak disiarkan secara langsung. Namun untuk kami di sini bisa akan mendengar secara langsung mengenai jawaban dari para saksi yang akan disampaikan di hadapan para hakim dan juga jaksa penuntut umum, dan nanti kami akan sampaikan langsung seperti apa, April, jalannya persidangan dan juga apa saja jawaban yang menarik yang mungkin saja bisa menemukan atau menjadi titik terang dalam kasus ini, April. Baik, dari pantauan Anda, Wilson, siapa saja yang sudah hadir di persidangan? Untuk saat ini kami belum melihat, belum ada yang ruang sidang masih dalam kondisi tertutup dan mungkin jaksa dan juga hakim masih berada di ruangan masing-masing, dan untuk 10 saksi pun kami belum mendapatkan informasi dan juga konfirmasi apakah ke-10-nya hadir dalam persidangan kali ini. Namun kami akan menantikan seperti apa juga jalannya persidangan karena memang untuk sidang kali ini agendanya ada 10 saksi yang akan diperiksa, diantaranya ada 4 anggota Polri, yaitu Adi Cahya, Tomser Kristianata, M. Munarfi Bahtiar dan juga Ari Cahya Nugraha, dan dinilai keempatnya ini memiliki peran untuk menghilangkan CCTV baik di rumah Verdi Sambo maupun di kawasan perumahan Duren 3. Nah, ada beberapa hal yang menarik juga yang perlu disimak, diantaranya adalah pernyataan Ketua RT dan juga security. Nah, security juga yang diperiksa ini ada 2, ada Abdul Zopar dan juga Marzuki. April, keterangan mereka dinantikan
dihentikan karena berdasarkan berkas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa ternyata ada informasi security ini ditanyai mengenai CCTV yang terdapat di kawasan perumahan Duren 3. Lalu juga ada informasi dari ketua RT mengenai pembaruan CCTV di kawasan Duren 3 sehingga yang lama ini dibuang. Itu yang akan kita nantikan seperti apa kesaksian dari para saksi yang dihadirkan pada pagi hari ini, April. Wilson Purba, kita akan terus mengadep jelang persidangan dimulai hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dan untuk mengetahui suasana terkini di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta bagaimana pengamanan di sana, kita langsung bergabung dengan rekan Camar Hainda. Selamat pagi, Camar. Camar, bagaimana situasi di sekitaran pengadilan dan bagaimana skema pengamanan di sana? Baik, selamat pagi April dan juga pemirsa. Tadi apabila Wilson sudah melaporkan langsung dari Selasar Dalam, tepatnya di dekat ruang persidangan yang nanti akan berlangsung. Saat ini saya sudah berada di sisi luar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ini mengarah langsung ke Jalan Raya. Untuk pemantauan kami pada pagi hari ini jelang persidangan, lanjutan persidangan yang akan berlangsung ini masih terpantau sepi. Meski begitu, pihak dari petugas ini sudah melakukan pengamanan dan ini juga masih disediakan tempat duduk, tenda dan juga proyektor layar untuk nantinya masyarakat umum ini bisa melihat secara langsung proses persidangan yang akan berlangsung. Sementara untuk situasi dan kondisi dari jalan raya ini masih terpantau ramai lancar dan informasi yang kami dapat terakhir dari pihak kepolisian ataupun juga pihak dari petugas yang berjaga bahwa hingga dengan saat ini tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. April dan juga pemirsa, apabila kita melihat kepada persidangan-persidangan sebelumnya yang berkaitan dengan untuk pemeriksaan dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal beserta dengan Barada Richard Eliezer, ini biasanya pada saat persidangan berlangsung akan ramai didatangi oleh masyarakat yang hendak melihat dan nantinya bisa untuk menggunakan tenda dan juga tempat duduk yang sudah disediakan. Hari ini rencananya akan ada pemeriksaan lanjutan dari Hendra Kurniawan, Karopaminal ataupun mantan Karopaminal Div Propampori beserta dengan Agus Nurpatria. Selain dari dua terdakwa tersebut juga akan dilengkapi oleh kesaksian dari 10 orang saksi. Informasi terakhir yang kami dapat ini terdiri dari security di Duren 3, kemudian juga ada pemilik usaha dari CCTV atas nama Afung yang memang ini dibeli CCTV-nya oleh pihak dari Irjen Pol Ferdy Sambo untuk mengganti DVR yang ada yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan untuk menghilangkan jejak. Sementara apabila kita melihat kepada peran dari Hendra Kurniawan ini berperan untuk memerintahkan anak buahnya untuk mengganti DVR CCTV yang ada di sekitar rumah Irjen Pol Ferdy Sambo dengan DVR yang kosong. Kemudian juga memerintahkan anak buahnya untuk percaya terhadap pernyataan Ferdy Sambo, padahal anak buahnya ini sudah mengetahui bahwasanya kesaksian dari Ferdy Sambo bertolak belakang dengan yang ada pada CCTV. Kemudian untuk rekan dari Agus Nurpatria ini bertugas sebagai koordinator lapangan yang melakukan penyisiran ada berapa jumlah CCTV yang nantinya akan dilenyapkan dan juga dirusak. Seperti diketahui pada pernyataan dan juga isu yang berkembang sebelumnya bahwa CCTV yang ada pada rumah Irjen Pol Ferdy Sambo dan juga di sekitarnya ini rusak dikarenakan adanya sambaran petir. Namun hingga dengan saat ini fakta-fakta yang terbaru ini sudah terkebuka dan juga nantinya 10 orang saksi ini diharapkan dapat membuat kasus ini menjadi lebih terang benderang. Adapun untuk pihak dari obstruction of justice ataupun tersangka-tersangka lain yang berkaitan dengan menghalang-halangi kasus dari pembunuhan Brigadir J ini hanya 2 dari 7 orang polisi yang diperiksa pada hari ini dan sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Cuk Putranto kemudian juga beberapa rekan yang lain. Dan untuk informasi yang didapat dari pihak kuasa hukum dari ketiga terdakwa dari obstruction of justice baik dari Hendra kemudian juga Agus ini menyebutkan bahwasanya pihaknya tidak menerima adanya perintah dari Irjen Pol Ferdy Sambo untuk menghapus rekaman CCTV. Namun ini hanya bersandarkan kepada kepercayaan terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo yang diketahui saat ini hanya merupakan rekayasa dan juga tidak benar. Artinya memang pihaknya hingga dengan saat ini untuk ketiga terdakwa tersebut tidak mengajukan eksepsi sesuai yang dilakukan oleh beberapa anggota polisi yang kemarin sudah diperiksa. Sementara demikian,
April, kita akan pantau bagaimana jalannya sidang pada hari ini dan kedatangan dari Hendra dan juga Agus. Sementara demikian, April. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari sekitaran PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah fakta menarik terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa kemarin. Mulai dari dugaan Putri Chandrawati ikut menembak Joshua, ancaman yang diterima Joshua sebelum meninggal dunia, hingga pengawalan ketat polisi saat mengurus jenazah Joshua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Joshua. Informasi ini ia dapatkan dari hasil investigasi pribadi. Hal ini disampaikan Kamarudin saat bersaksi di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer Selasa kemarin. Namun kuasa hukum Eliezer menegaskan hanya Ferdi Sambo dan Eliezer yang menembak Joshua. Mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya, teman-teman. Oke. Sementara itu, kekasih Joshua, Vera Simanjuntak, yang ikut bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkap masalah yang sempat menimpa Joshua. Kepada Vera, Joshua pernah bercerita kerap menerima ancaman dari sejumlah pihak. Namun Joshua memendam masalahnya sendiri dan enggan menceritakan lebih rinci terkait ancaman tersebut. Adapun kedua orang tua Joshua mengisahkan betapa akses keluarga dibatasi untuk mengurus dan memeriksa kondisi jenazah putra kesayangannya. Keduanya menemukan kejanggalan saat kali pertama melihat luka di tubuh Joshua. Kemudian sambil berurai air mata, ayah dan ibu Joshua memohon kepada Eliezer untuk jujur dan berani mengungkap kebenaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.